Tapi nggak ada background karena yang ini nggak bisa pakai. Gimana ya? Morning, Hasim. Good morning. Eh, Morning Bu Rifi. Cerah ya Bu Rifi. Pagi, Bu En mau masuk. Suasananya cerah seperti Bu Rifi nih. Mau masuk ke itu meeting tapi nggak bisa. Ini pakai tab. Ini pakai HP bisa, cuma saya nggak bisa mimpin pakai HP. Masa mimpin hostnya pakai HP? Nih, gimana nih? Oke, thank you teman-teman. Bentar ya, sampai tunggu yang lain. Aku mau masuk lagi lewat dari tab lagi. Oke, thank you, bentar. Ini kenapa? Sip. Waduh, ini something wrong dengan dengan tabnya aku. bisa dimulai Bu Rivi? Boleh dimulai Bu Rivi? Lagi teman-teman? Selamat pagi. Yang mana nih? Semua udah pada siap belum? Ayo di uh, say hello satu persatu yuk. Siapa nih? Ada Pagi Bu Rifi. Ada Hasim. Hasim, good morning. Pagi Bu. Pagi. Wow, Selamat Ivan pagi. juga. Siapa lagi nih? Saya gak kelihatan yang Wahyu lain. dari Medan. Oke. Pagi. Wow, Maaf lagi semangat jalan pagi sambil juga, Pak. Nah, sini saya pakai HP juga nih. Bentar ya. Ini saya pakai laptop. Udah kelihatan nih semuanya. Wah, ini signalku yang strong dengan signal. Nah, hari ini lumayan ramai nih kita. Nah, teman-teman, semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi, Pak. Ibu. Oh, Pak Eko Yandes nongol nih Pak Eko Yandes. Iya. Aides, bukan Eko Yandes. Makin ganteng aja dia. Maaf, saya izinkan speaker ya karena di jalan bisik. Bang Hasim, apa kabar? Baik Bang, sehat selalu Bang. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Amin untuk grup semua. Ini Coach Basit, mana nih Coach Basit? Iya mana tuh.
Pak Ivan Fadil jadi hostnya. Air Rebo jadi tuh, Pak Maulana. Jadi dong. Mulyana mana Mulyana? Aneh Bang. Aduh, apa kabar Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Nah, Kopi dulu, teman-teman kopi semua Bang. udah pada hadir. Makasih. Oke, ini baru ngopi Yuk nih kita kita. bisa mulai ya, Edward. Kita Iya Pak Basit, masuk Pak Basit. teman-teman semua siap. Siap, siap. Oke, semangat pagi. Nah, teman-teman, untuk semangat yang pagi nih kita mau belajar apa sih yang mau diajarin lagi? Itu kemarin Pak Herman lagi membereskan satu konsep ini kalau ngomong kepada para merchant sekali ngomong itu lebih tertarik tuh Vi. Oh apa itu? Coba ya kalau gitu Bapak coba share di hari Senin. Seneng nih teman-teman kita mau di sharing lagi sama Pak Herman ilmu-ilmunya lagi. Nah sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan memberikan kita kesempatan dan pagi ini kita udah siap lagi, kita udah semangat lagi, kita udah punya tubuh sehat, kita mau mengawali minggu ini bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita bersyukur bersama. Amin. Nah, teman-teman, kita mulai dengan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ya, Pak. Loh, kok enggak? Halo? Kita nyanyi lagi lagu berikutnya. Lagu Jingle Merdeka. Di Kita boleh tepuk tangan untuk menyenangkan makanan ya. dengan nyaman Ini adalah satu aplikasi kita yang kita jalankan dengan semangat. Semua makanan di sini ada, pun ini pesan makanan. Kreatif cepat tak pernah mengecewakan. Hadir untuk semua isian hingga malam. Pun ini pilihan yang tepat selalu ada. Dari masakan tradisional hingga internasional, semua ada di ujung jari. Tak perlu ragu dengan ulasan yang jujur. Tempat budaya
kita mulai dengan yel-yel kita ya. Semangat pagi. Rekrut Selamat pagi. Belum. Semangat pagi. Pagi. Oke. pagi. Ya. Oke, kita mulai lagi. Semangat pagi. 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 Food media. Rekrut, Rekrut. rekrut, rekrut. Rekrut. Sukses. Sukses. Weh, belakangnya ada sukses. Oke, sekali lagi. Apa kabar Food Media ya? Apa kabar Food Media? Rekrut, rekrut, rekrut. Sukses. Sukses. Oke, mungkin ada delay ya antara dari saya dengan teman-teman sekalian, tapi saya tahu di sini bahwa kalian semuanya di sini udah semangat banget, dan kita pagi ini kita langsung kepada pembicara utama kita, yaitu Bapak Herman Sujatmiko. Pak, silakan, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Rivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Hostnya kali ini Waalaikumsalam ya, warahmatullahi hostnya kali ini wabarakatuh. luar biasa. Cuma trouble-nya di Zoom, harusnya trouble-nya di belakang Zoom. Wah, Nggak bisa teman-teman, Pak, di dua-duanya nih. ini suara penting delay. sekali, segala sesuatunya memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari semuanya. Jadi kita tidak buang-buang waktu, Pak, artinya Kayak oke. nggak ada signal loh Pak ini. Ya, sinyalnya banyak gangguan nih. Oke, teman-teman, hari ini 2026. Kalau banyak orang mengatakan bahwa 2026 ini adalah tahun kuda api. Ya, saatnya dari tahun 2020 sampai 2025 benar-benar sesuatu yang sangat sulit, susah. Saatnya di 2026 kita harus beralih seperti kuda api. Mungkin begitu Bu Rivi. Betul Pak. Ya, hari ini saya akan menyampaikan satu informasi, satu perubahan mindset pada kita semuanya, karena mulai awal kemarin di Januari kami di Jakarta bertemu sama teman-teman dan semuanya sudah mulai nyambung apa yang menjadikan selama ini visi misi Food Media. Ya, tema kali ini, apakah kondisi saat ini penjualan resto Anda sudah menggunakan pemesanan hybrid? Nah, sebelum kita membahas hal ini secara umum, saya akan menyampaikan tentang strategi. Strategi dari Food Media tetap aja menggunakan satu parameter bisnis, gitu loh. Ya, teman-teman, Pak, hybrid itu apa nanti? Ya, saat ini sudah mulai merebak bahwa seperti kayak kendaraan, ya, kendaraan itu ada yang menggunakan bahan bakar bensin, solar, ada yang menggunakan listrik, ya. Nah, tetapi hybrid itu penggabungan di antara duanya, ya. Inilah pertama kali hadir sebuah karya anak bangsa yang ini kita masih ada satu tagline yang memang harus kita siarkan atau kita blow up, bahwa Food Media adalah aplikasi hybrid, ya. Teman-teman, dalam membangun platform pemesanan makanan dengan pola hybrid, Food Media sudah menetapkan sejak awal strategi dalam pengembangan bisnis, yaitu dengan membangun sebuah ekosistem yang kolaboratif. Perlu digarisbawahi, ya. Strategi ini disusun berdasarkan 3 parameter yang utama, yaitu yang pertama, memahami tujuan pasar. Kita harus paham betul. Kedua, memahami kompetisi. Kompetisi itu seperti apa? Dan memahami daya pembeda. Inilah sebagai unique proposition, ya, sesuatu yang unik yang harus kita tampilkan. Memahami tujuan pasar, ini selama ini kita harus ngerti, paham, ya. Food Media menyadari, teman-teman, bahwa saat ini telah hadir berbagai platform pemesanan makanan online yang sudah lebih dulu berkembang dan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat. Platform-platform tersebut
tentunya pada umumnya menawarkan skema bisnis dan manfaat yang relatif serupa. Dengan kondisi pasar yang sudah matang, sudah terbentuk nih pasar untuk pengguna platform, dan kompetitif saat ini, Food Media sebagai karya anak bangsa memahami bahwa tantangan yang menghadapi tidaklah mudah. Oleh karena itu, teman-teman, Food Media tidak menargetkan pasar baru secara agresif. Digarisbawahi. Food Media tidak menargetkan pasar baru secara agresif, melainkan fokus pada konsumen loyal. Konsumen loyal baik dari sisi pengguna maupun mitra merchant yang telah berjalan dan berkembang menggunakan platform pemesanan online. Ya, jadi kita itu memberikan edukasi para merchant dan konsumen yang sudah menggunakan platform. Ini adalah konsumen loyal. Ini perlu digarisbawahi sehingga kita paham. Pendekatan ini dilakukan dengan menghadirkan nilai tambah yang nyata dan berkelanjutan. Itu yang namanya berkolaborasi. Bagaimana kita memberikan satu nilai nyata, itu tergantung kepada siapa. Ya. Kedua adalah memahami kompetisi. Ya. Tolong saya dibantu untuk admit. Ya. Saya belum ngirim materi, Kak. Belum kelihatan. Makanya saya Bisa, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. belum kelihatan. Bapak ada sharing bahan nggak? Oke. Sorry. Dari tadi saya belum kirim ya. Oke. Oh, ya. Nah, teman-teman, dari situ kita memahami daya pembeda, ya. Daya pembeda yang kita hadirkan adalah Food Media membangun ekosistem berbasis business development, yaitu melalui BD, ya kan? Dengan pendekatan kemitraan strategis, ya, mitra merchant tidak hanya diposisikan sebagai pengguna platform, tetapi sebagai mitra merchant yang strategis. Jadi dia akan terlibat dalam pertumbuhan bisnis bersama, itu yang namanya kolaborasi. Ya, jadi Food Media membangun tim organisasi serta skema karir dan pendapatan untuk mengedukasi calon mitra merchant. Ya. Nah, teman-teman, mitra merchant tentunya hal ini akan diberi peluang tambahan pendapatan bagaimana dapat mengelola pengelolaan jasa kurir resto dalam skema platform pemesanan hybrid. Ya. Nah, pola ekosistem yang dibangun Food Media menekankan pada kolaborasi pengembangan, di mana pihak merchant turut berperan aktif dalam mengedukasikan dan menginformasikan kepada konsumennya untuk menggunakan platform hybrid Food Media. Ya, konsumen tentunya mendapatkan manfaat yang nyata, terutama penghematan biaya sebesar 20% hingga 50% dibandingkan platform lain. Tentunya hal ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Tentunya dengan strategi ini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Food Media tidak hanya membangun sebuah platform pemesanan makanan, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan saling memperdaya. Nah, hal ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita membangun di dalam satu ekosistem merchant secara berkelanjutan. Sebuah ekosistem yang kita bangun di dalam mitra merchant yang ada. Nah, di dalam membangun ekosistem merchant berbasis kolaborasi itu kerjasama yang saling aktif, yang saling memberikan keuntungan. Ya, Food Media tidak hanya sekedar platform, teman-teman, tetapi sebuah ekosistem yang menghubungkan merchant, konsumen, dan tim pengembang business development. Ini sangat penting sekali. Ya, toh? Nah, kita harus membuat the big vision, satu visi yang besar.
visi besar yang tadi pembuka saya sampaikan, teman-teman. Foodpedia adalah visi secara umum menjadi platform food ecosystem. Jadi kita membangun ekosistem. Dan kemarin sudah mulai, saya sangat senang kemarin sudah dimulai, mungkin teman-teman ada di Tangerang, tapi sudah mulai tumbuh ada di Cirebon. Dengan cara berperan untuk membangun ekosistem, yaitu membantu merchant bertumbuh melalui edukasi, teknologi, dan kolaborasi berkelanjutan. Ya. Foodpedia hadir yaitu tidak lain untuk memperdayakan merchant. Jadi merchant tidak hanya sebagai pengguna, tapi bagaimana mitra merchant bergabung bersama Foodpedia, dia juga akan mendapatkan value. Ya. Menciptakan pertumbuhan bersama. Jadi pertumbuhan bersama ini itu harus menciptakan bersama-sama. Ya. Bersama-sama. Dan itu bagaimana kita melakukan satu problem solvernya, itu adalah para BD, itu yang terpenting. Memberikan nilai yang berbeda dari platform sejenis. Apa perbedaan yang dimiliki? Apa proposition, unique proposition yang ada di Foodpedia? Ya. Nah, problem yang terjadi saat ini di merchant, tantangan merchant saat ini, kita harus paham juga. Jadi kita sebagai merchant advisor, bagaimana kita juga harus memahami, paham tentang problema atau masalah yang ada di merchant. Ya. Banyak platform fokus pada transaksi, bukan edukasi. Yang terjadi sekarang ini, pengguna loyalis, ya, platform lain, dan menekankan platform lain itu bagaimana berorientasi di dalam satu transaksi. Tidak ada satu pendampingan yang khusus pada saat dia mengalami satu problema, ya, bagaimana turut serta untuk membantu memonitoring, ya. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah merchant kurang pendampingan dalam pengembangan bisnis. Nah, ini sangat utama, teman-teman. Ya, ini kita masuk dalam satu sisi yang lain. Yang ketiga adalah persaingan tinggi, merchant menipis. Ini di merchant. Ya, makanya banyak terjadi iklan-iklan yang memotong, ya, akhirnya menjadikan pertumbuhan merchant kurang bagus. Ya, dia banyak pembelinya pada saat melakukan satu diskon yang habis-habisan atau promo. Setelah promonya hilang, kembali lagi tidak ada yang beli, pindah lagi, orang cari promo yang lain lagi. Ini yang terjadi. Ya, nah. Yang keempat adalah kurangnya ekosistem yang saling mendukung. Nah, kenapa? Karena tidak dibangun untuk tumbuh bersama, berkembang bersama, dan tumbuh bersama. Ya. Ini yang kesimpulannya adalah merchant membutuhkan partner, bukan sekedar platform. Teman-teman, ini adalah satu kelebihan yang kita miliki Foodpedia. Bagaimana Foodpedia hadir tidak hanya menyediakan satu platform yang berbeda, tetapi juga menyediakan, memberikan satu pendampingan, memberikan para teman-teman yang punya satu keahlian untuk melakukan satu problem solver. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang apa solusi kami. Solusi kami adalah Foodpedia as an ecosystem platform yang tadi kita sampaikan adalah menawarkan pendekatan edukatif dan solutif. Ya, dengan satu kelebihan yang kita miliki, dengan satu perbedaan yang sangat mendukung para pihak merchant. Hadir business development sebagai merchant advisor menciptakan satu pendekatan edukatif, solutif sebagai problem solver. Jadi pastikan bahwa merchant sudah mulai merasakan pertumbuhannya, merasakan satu konsep Foodpedia hadir. Ini peran penting. Kita tidak hanya sebagai sales yang hanya hit and run. Kenapa? Pada saat Anda mempunyai satu aset, mendapatkan mitra merchant, itu adalah aset Anda seumur hidup.
Ya. Oleh sebab itu, ini adalah bisnis Anda. Kita sudah menyiapkan satu produk, menyiapkan satu sistem, menyiapkan satu skema untuk Anda memiliki sebuah bisnis. Sehingga kalian hadir untuk memberikan solusi sebagai pendekatan edukatif dan solutif, problem solver. Masalahnya yang tadi di awal kita sampaikan. Lakukan pendampingan kepada merchant berbasis kebutuhannya nyata. Ya. Sepintas yang kemarin disampaikan oleh Ning, ya, itu ada sesuatu yang selazimnya yang harus kita lakukan. Pada saat mendapatkan mitra merchant, dia menyatakan kenapa kok belum ada transaksi. Dia setiap 3 hari telepon, sudah ada perkembangan belum? Oke, Bapak bikin scan barcode. Ya Pak, Bapak tempelkan di balai desa. Dekat sekolahan, Bapak tempelkan di sekolahan. Istrinya kerja di rumah sakit, Ibu bawa scan barcode, tempelkan di rumah sakit. Ternyata setelah itu 3 hari kemudian dia telepon balik, Neng, Mbak Neng, terima kasih ya, ini sudah mulai tumbuh, ini sudah ada mulai pemesanan. Terus bagaimana Bapak nganternya? Kan katanya suruh diaktifkan kurir restonya. Iya, ya pakai kurir resto. Nah, jadi benar-benar lakukan satu pendampingan, itu merchant lakukan pendampingan berbasis kebutuhan nyata dan berikan satu problem solvernya. Tindakan, dengan tindakan. Kenapa? Tadi di awal saya mengatakan bahwa kita memahami tujuan pasar kita. Ya. Nah, dengan cara hal tersebut kita membangun satu kerjasama, kolaborasi jangka panjang. Pada saatnya sudah mulai bertumbuh, ya sudah, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain. Nah, kita menekankan building together, growing together. Model pertumbuhan bersama dan punya satu hasil bersama-sama, punya nilai value yang bersama-sama. Jadi, Food Media bertumbuh bersama, berkembang bersama. Building together, growing together. Strategi kami, ini yang penting Bapak Ibu semuanya, harus kita pahami. Strategi di dalam satu pengembangan Food Media, kami menggunakan ekosistem melalui 3 fondasi. Strong team. Teman-teman semuanya harus sama-sama kita sepakat satu visi, bagaimana Anda punya organisasi, harus mengetahui organisasi Anda semuanya dimulai dari organisasi kecil, di tingkat BD punya organisasi, di tingkat BDM punya organisasi, di tingkat RDS punya organisasi. Pastikan bahwa Anda memiliki satu organisasi tim business development yang punya kekuatan utuh. Mampu untuk memberikan problem solver. Mampu untuk memberikan satu edukasi secara benar. Mampu untuk memberikan satu solusi. Mampu untuk menjalin satu kolaborasi kerjasama dengan merchant secara baik. Mampu untuk mengembangkan satu potensi pertumbuhan merchant. Kedua, merchant education. Ya, mampu untuk menjelaskan. Yang ketiga adalah kolaboratif ekosistem. Nah, bangun bahwa Anda hadir di merchant itu adalah sebagai bagian Anda adalah berperan sebagai konsultan. Anda berperan sebagai merchant advisor. Lakukan satu pendampingan utuh. Ini yang diinginkan oleh para merchant. Bahwa mereka melakukan satu bisnis, kalau ada satu orang yang turut serta membantu, care kepada pertumbuhan merchant, dia akan loyal kepada kita. Loyal kepada Anda, teman-teman. Bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah tim? Kita di dalam dulu. Yang tadi, bagaimana kita membangun strong tim.
Membangun Food Media dengan 3 parameter, 3 langkah yang harus dilakukan. Teman-teman, dari mulai BD, nanti malam kita ada BOM, Business Opportunity Meeting. Tujuannya adalah untuk membantu Anda turut serta care kepada pengembangan bisnis Anda, yaitu organisasi. Kami nanti malam ada BOM. Silakan yang hadir di sini minimal bawa 1 orang untuk hadir di BOM, yaitu dengan cara recruiting. Nanti malam kita ajarkan tentang penjelasan skema karir. Semuanya wajib membawa minimal 1 orang untuk membangun tim. Kami, Food Media Company, turut serta untuk care kepada pengembangan bisnis Anda. Nanti malam, jam 19.15. Hadir tepat waktu. Teman-teman yang lama pun dampingin untuk hadir. Bagaimana Anda bisa dapat mempunyai satu bisnis yang akan berkembang pada saat Anda merekrut para BD, Anda pun tidak care kepada yang Anda rekrut. Dampingin untuk ikut. Kedua, melalui training. Kita berusaha untuk bagaimana semuanya secara sistem Zoom company kita memberikan yang namanya bantuan untuk business opportunity meeting, training, dan pengembangan di hari Kamis, hari Rabu, dan hari Kamis. Untuk selanjutnya silakan Anda melakukan satu training pengembangan kepada organisasi Anda di tingkat kecil, di tingkat mandiri masing-masing, di tingkat tim, para BD punya tim, para BDM, Panyar, RDS, gunakan itu untuk membangun sebuah bisnis yang secara benar, utuh. Pastikan bahwa tim Anda semuanya punya kualitas, mampu untuk memberikan satu problem solver kepada para manajer. Food Media memulai dari membangun organisasi yang kuat. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Rekrut tim dengan mindset partner dan problem solver. Kedua adalah training, struktur. Pahami tentang product knowledge. Kuasai product knowledge. Kuasai tentang business merchant seperti apa. Bangun satu communication skill. Bangun satu belajar tentang servicing skill. Bagaimana Anda juga mempunyai satu jiwa, punya keahlian dalam melakukan satu pelayanan baik. Pengembangannya, lakukan bagaimana di setiap pengembangan mandiri, di tingkat tim kecil, di tingkat BDM, di tingkat RDS. Ayo, bangun pengembangannya. Pantau bagaimana ajarin tentang role play, cara ngomong, cara berbicara, cara menjelaskan. Ya, kalau bisa para leader atau upline-nya kalau sudah punya kuasain, pastikan dampingin di lapangan. Bagaimana cara dia untuk dapat melakukan satu edukasi dan problem solvernya. Jadi, Food Media bukan menciptakan sales, tetapi menciptakan para business development sebagai merchant advisor. Anda dibentuk sebagai pendampingan para merchant dalam pertumbuhan di bisnis di restoran atau merchant yang ada. Oleh sebab itu, teman-teman, pastikan Anda punya sosial media. Gunakan sosial media Anda secara pribadi untuk bisnis Anda. Secara baik. Ya. Langkah yang pertama tadi, oleh sebab itu, dalam membangun tadi, recruiting, training, developing, kita akan support sistem company, yaitu kita punya jadwal yang secara utuh, yang sudah kita persiapkan sejak awal, yaitu hari ini, pukul 9, kita ada Monday Motivation, atau meeting motivasi, terserah apa namanya. Ya, Senin. Nanti malam, kita ada Business Opportunity Meeting, BOM. Sedangkan hari Rabu ada fast start dan ujian. Jam 19.15. Hari Kamis
kita ada training food media, food on, sales media, bagaimana cara menggunakan tutorial tersebut, cara menggunakan aplikasi tersebut. Dan ditambah hari Kamisnya ada berbicara santai tentang handling objection. Ini jadwal support system yang sudah kita siapkan sejak awal. Tinggal Anda memanfaatkan. Anda ingin menjadikan bahwa profesi sebagai business development media, pastikan bahwa ini adalah profesi yang dapat memberikan kesejahteraan pada sampai di hari tua kita. Pastikan. Pada saat Anda punya impian yang Anda tetapkan, Anda punya ketakutan, itu berarti impian itu akan Anda lakukan secara sungguh-sungguh dan pasti akan capek ke sana. Tapi kalau Anda punya impian, tidak punya rasa takut, ya susah untuk dicapai karena tidak ada motivasi. Langkah kedua, merchant advisor role, from selling to advising. Peran BD sangat penting Bapak Ibu semuanya dalam penjualan di merchant. Peran merchant advisor sebagai BD, bagaimana Anda mengedukasi calon mitra merchant secara benar. Kita sudah ajarin bagaimana urutannya sehingga kita bicara yang sama. Dari Sabang sampai Merauke kita bicara cara menjelaskan sama urutannya. Mengidentifikasi langkah poin bisnis merchant. Identifikasi apa ini kendalanya mereka. Yang ketiga adalah memberikan solusi berbasis fitur food media. Nah, fitur yang kita ciptakan food media itu adalah fitur yang bisa memberikan satu basis tentang problem solver. 4 adalah pastikan merchant adalah sebagai partner dalam membangun bersama-sama, bukan sebagai hanya pengguna saja. Jadi, fokus kami bukan join sekarang, tetapi bertumbuh bersama. Berkembang bersama, bertumbuh bersama. Building together, growing together. Jadi, kalau nanti ada selamat semangat pagi, apa kabarmu dia? Food media, rekrut, sukses. Food media, building together, growing together. Langkah ketiga, bagaimana kita membangun sebuah ekosistem, merchant dijadikan sebagai partner, bukan hanya sebagai pengguna. Ya, merchant food media berperan sebagai mitra strategis. Kenapa? Win-win together. Kita win-win solution. Ya. Mitra merchant dijadikan sebagai brand advocate atau sebagai penggerak merek. Dari lingkungan kecil dulu. Sebagai penggerak ekosistem. Sebagai mitra strategis tidak hanya sebagai pengguna, sebagai penggerak merek, sebagai penggerak ekosistem, dan di dalam satu kerjasama berkolaborasinya adalah tugas Anda melakukan sosialisasi kepada pelanggan. Pihak merchant berkolaborasi melakukan sosialisasi atau informasi kepada pelanggannya. Aktivasi Anda, bantu aktivasi registrasi dalam mitra merchant dengan benar sampai pastikan dia benar-benar sudah menguasai secara benar, secara utuh. Sehingga pastikan bisnis Anda itu benar-benar bisnis yang bagus, yang berorientasi ingin bertumbuh dengan benar. Setelah itu, bagaimana kita membangun sama-sama program promosi. Hadir juga mitra merchant untuk melakukan promosi, para BD untuk melakukan promosi di sosial media Anda dulu. Promosinya dilakukan mitra merchant, bagaimana menginformasikan kepada para pelanggannya, itu salah satunya. Ya. Edukasi langsung di lapangan, ini kita bantu bersama-sama. Ayo kasih tumbuh.
Minimal kalau Anda mendapatkan satu aja pelanggannya dia untuk memiliki mendownload Foodpedia untuk pesan di restorannya yang saat ini bergabung melalui Anda, itu nanti akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi hal ini di dalam building the ecosystem ini punya nilai-nilai potensial. Apa nilai-nilai potensialnya? Adalah dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Contoh, kalau di merchant Anda punya satu pelanggan konsumen saja, diinformasikan oleh pihak merchant, atau Anda membantu diinformasikan di lapangan pada saat ada pelanggan yang makan di situ, dia menggunakan plafon Foodpedia. Tentunya dengan satu kelebihan yang dimiliki, manfaat yang luar biasa, yaitu dapat menghemat 20-50% dibandingkan plafon lainnya. Pasti mereka akan mencoba untuk melakukan pemesanan. Dan pasti mereka akan membandingkan plafon lainnya. Nah, satu, download, dia sudah menggunakan. Satu saja, contoh, sebelahnya punya merchant, bantu satu, baik melalui pihak merchant, pemilik, atau melalui Anda, dia download satu. Di situ punya 300 merchant yang rata-rata punya pelanggan 111 semuanya. Berarti mereka dari 300 pelanggan itu, dari 300 merchant itu sudah tergabung melalui plafon Foodpedia dan ada di HP. Terkumpul semuanya di HP. Artinya apa? Merchant yang pertama tadi yang punya pelanggan satu atau merchant yang kedua yang punya pelanggan satu, dia merchantnya tidak hanya dilihat oleh satu pelanggan saja, calon pelanggan atau konsumen, tapi akan dilihat 300 calon pelanggan karena di sekitar situ sudah bergabung bersama Anda 300 merchant. Teman-teman, inilah yang dinamakan kita punya nilai potensial, yaitu dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, mendorong daya beli bertumbuh. Yang selama ini, sekarang ini kondisi turun daya beli masyarakat. Dengan cara menggunakan pola sistem hybrid, yaitu harga yang sama, mendekati antara harga langsung beli dan harga melalui Foodpedia, itu mendorong daya beli bertumbuh untuk menggunakan Foodpedia. Sampaikan kepada merchant ini nilai potensial. Yang ketiga, membentuk loyalitas konsumen merchant. Wah, ini enak ini, gitu loh. Kenapa? Di situ akan terbentuk satu layanan secara langsung. Kenapa? Karena akan meningkatkan omset tanpa menambah beban operasional yang rumit, dan yang terakhir adalah berpotensi menghasilkan pendapatan mengelola jasa ongkir kurir resto. Ini yang terjadi, teman-teman. Ini arahnya ke sana. Yang sejak awal kita sampaikan bahwa kita harus mempunyai daya pembeda yang luar biasa. Biarkan konsumen merchant tersebut diberikan layanan oleh merchant tersebut. Sehingga ini yang dibangun, yang dibentuk yang namanya building the ecosystem. Bagaimana membangun sebuah ekosistem di tingkat merchant. Nah, jadi kita berfokus langsung. Ini yang dikatakan bagaimana kita menjemput bola. Bisnis ini harus dijemput bola. Supaya bola itu tidak ada di tangan mereka. Kita hadir untuk menjemput bola. Tugas Anda building bagaimana flow chart dari building the ecosystem merchant. Anda adalah sebagai merchant advisor. Anda dapat memonitoring di sales media. Sales media itu gunakan untuk memonitoring merchant Anda. Bukan hanya untuk gaya-gayaan saja. Hanya untuk melihat komisi saja. Yang dilongok komisi, yang dilongok insentif. Kembangkan itu. Bahwa Anda betul-betul menggunakan satu sales media itu, digunakan alat itu untuk memonitoring bisnis Anda. Ini teman-teman.
Setiap itu Anda hadir di restoran atau merchant, memberikan edukasi secara benar, memberikan satu problem solver. Setelah itu, bagaimana kreatif Anda? Sampaikan bahwa sesuai dengan permintaan dari pemerintah, yaitu melalui Departemen Perdagangan, bahwa kaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 bahwa tentang perlindungan konsumen, banyak menggunakan atau plafon online yang tidak sesuai dengan foto yang dia tampilkan. Dari hal tersebut, Food Media hadir untuk memberikan perlindungan, salah satu memberikan satu rekomendasi kepada para konsumen. Di dalam pemesanannya, dia akan mendapatkan satu informasi, mendapatkan satu rekomendasi, mendapatkan satu referensi bahwa yang dia pesan dia mengetahui secara utuh. Tidak statis dengan banner saja atau dengan flyer saja atau dengan logo saja. Tapi benar-benar dengan satu bentuk video, di mana video ini yang akan memberikan tampilan, memberikan referensi Rasakan kepada kelezatan pelanggan. hidangan khas dari Kietuan Kai Express yang berlokasi Di samping itu, tidak hanya sekedar untuk memberikan satu referensi kepada calon konsumen Anda, tetapi ini juga membantu meningkatkan jangkauan merchant Anda untuk bisa banyak dilihat orang. Dan video ini bisa Anda share, ya, dibantu Anda sebagai business development untuk membantu share ke pelanggan-pelanggannya merchant atau pihak merchant membantu share untuk ke pelanggannya, sehingga pada saat dia membuka, dia mengetahui yang selama ini dia pesan ada di aplikasi Food Media. Dan di link tersebut Anda ditambahkan tulisan dengan belanja dapat menghemat 20 sampai dengan 40% dibandingkan platform lainnya. Share. Kalau sudah seperti ini, semuanya akan terbentuk premium semua dan Anda akan mengupgrade diri Anda akan meningkatkan kualitas Anda akan mendapatkan satu pendapatan secara dan merupakan satu ekosistem juga. Di samping video, dalam bentuk barcode, bantu tempelin di meja-meja barcode, scan barcode di resto. Tempelin di tempat-tempat kerumunan. Yang kemarin dilakukan di Cirebon, ya, dia dekat sekolahan, tempelin di sekolahan. Dia dekat balai desa, ditempelin di balai desa. Ternyata ini adalah membantu melalui dari solver Anda, melalui dengan solusi Anda, dia melakukan pihak merchant menempeli di situ, ternyata bertumbuh, teman-teman. Ya, bertumbuh. Jadi kita memberikan satu promosi, itu promosi yang secara langsung, promosi yang jemput bola, bukan promosi yang hanya dilihat orang saja, tapi orang tidak akan melakukan action. Langsung dari tingkat kecil dulu saja. Dari tingkat lingkungan di merchant itu sendiri saja. Intinya, gambarannya adalah kalau di rumah Anda di situ ada terkumpul, di rumah Anda ada 8 orang di rumah, dari suami, istri, anak-anak, dan adik mungkin. Minimal di satu keluarga itu, ya, pasti Anda sudah mengetahui tata cara bagaimana pintu keluar dari pintu depan, bagaimana ini kamar, sudah tahu semuanya. Ya, nah itu sama, lingkungan merchant dulu. Selanjutnya, buat satu kartu promosi. Kartu promosi ini tidak mengembel-embelkan tentang Food Media, yaitu nama merchantnya saja. Di situ ada scan barcode, ada tulisan dapat menghemat 20% hingga 40% dibandingkan platform lain. Scan barcode, sampaikan kepada mitra merchant, ada tamu datang, kita kasih tahu. Kita share untuk video. Ada pemesanan lain yang masuk, yang hijau, yang oranye, dan sebagainya, masukkan pada
kartu itu. Bahwa Anda juga memiliki platform yang akan membantu dapat menghemat masukan. Kenapa tujuannya? Ya, info konsumen. Ya, tujuannya tidak ada lain adalah untuk membangun ekosistem yang pada saatnya nanti kalian sudah mempersiapkan Korea Resto itu yang menjadikan bisnis yang akan bertumbuh, yang dapat memberikan satu nilai tambah kepada pelaku bisnis. Bayangkan kalau rata-rata harga ongkirnya di Korea Resto itu 15.000, contoh saja. Sehari ada 50 transaksi. Anda akan memiliki tambahan pendapatan 750.000. Bayangkan. Kalau Anda jualan ayam atau jualan apapun, satu invoice-nya adalah 50.000, Anda punya keuntungan berapa? Oke, punya keuntungan bersih 20.000. Contoh. 20.000 kali 50 transaksi berarti 1 juta. Jadi keuntungan makanan Anda dengan pendapatan tambahan dari ongkir itu mendekati. Kalau di ongkir, Anda tidak melakukan modal dulu, tanpa modal dulu. Tetapi kalau bisnis makanan harus dengan modal dulu. Ini adalah tambahan yang luar biasa, yang ekosistem yang harus kita bangun. Jadi membangun ekosistem di Mitra Merchant secara benar, secara utuh, pastikan Anda adalah sebagai konsultan, Anda adalah sebagai merchant advisor, Anda adalah sebagai pengembang bisnis bersama para mitra merchant Anda. Apa yang unik? Nilai proposition yang unik apa? Mengapa Foodpedia berbeda? Tadi kita bagaimana menciptakan ekosistem di masing-masing mitra merchant. Foodpedia bukan marketplace. Foodpedia adalah platform pemesanan hybrid. Edukasi pendampingan merchant ini yang berbeda. Kolaborasi jangka panjang. Ya. Fokus pada keberhasilan merchant. Merchant sukses, Foodpedia sukses. Ya. Jadi bagaimana kita membangun tim teredukasi dengan baik. Pastikan teman-teman bahwa tim Anda, para BD Anda, organisasi Anda adalah sama seperti Anda. Paham betul. Sudah bisa presentasi tentang company profile, bisa presentasi tentang skema karir dan pendapatan, bisa memberikan solusi, paham tentang strategi Foodpedia, bukan seperti platform lainnya. Kita selalu mengatakan kita harus out of the box, keluar dari pengetahuan kita tentang aplikasi pemesanan online. Aplikasi pemesanan online. Foodpedia adalah platform pemesanan makanan hybrid. Begitu juga di merchant, begitu juga apakah Bapak Ibu semuanya hari ini sudah menggunakan cara melakukan penjualan dengan hybrid. Nah, inilah ekosistem yang kita bangun, ya. Merchant mendapatkan solusi nyata, merchant aktif mempromosikan Foodpedia, pengguna bertambah. Kenapa dia akan aktif melakukan promosi Foodpedia? Ya, dia punya potensi yang tadi, nilai tambah tadi, nilai-nilai potensial tadi. Ya. Dia juga akan tumbuh omsetnya. Dia juga akan mendapatkan tambahan pendapatan dalam pengelolaan Korea Resto-nya. Ya. Jadi hal ini menunjukkan satu orientasi, ya, pengguna bertambah, nilai ekosistem meningkat, semua pihak bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi untuk dampak jangka panjangnya adalah merchant lebih mandiri dan kompetitif. Ini yang akan kita hadirkan. Kompetitif karena harganya itu adalah harga yang offline dan online sama. Ya, semuanya kita kembalikan seperti itu. Ya, loyalitas terbentuk, merchant meningkat. Nah, inilah yang kita bangun. Yang dulu pernah saya singgung sedikit-sedikit, saya sampaikan bagaimana kita ingin mencoba untuk membangun ekosistem
menjadikan para mitra merchant dan pengguna itu loyal kepada Food Media. Ya, karena produknya yang berbeda. Brand Food Media tumbuh secara organik. Teman-teman, secara organik yang kalian bangun. Ini yang lebih kuat, teman-teman. Bagaimana kita membangun sesuatu yang organik. Begitu juga mereka, plafon yang secara organik itu adalah yang hijau. Yang oranye itu hanya momentum aja, waktu itu hanya murah harganya waktu itu aja. Momentum saja. Ya. Dia bangun secara organik yang hijau itu. Kita lihat tahun 2029 ya. Tahun 2009, bukan melihat sekarang ini. Ya. Ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, penutup, Food Media, building together, growing together. Membangun bersama, berkembang bersama. Food Media tidak hanya membangun aplikasi, tetapi membangun manusia, kolaborasi, dan ekosistem. Ini gambaran tadi, sehingga kita semuanya satu visi, satu sama-sama mempunyai satu visi yang sama. Sehingga apa? Tidak bertentangan. Yang ini begini, yang ini begini, semuanya enggak. Semuanya saya firm konsep dari awal, ini yang harus kita tumbuhkan, yaitu kita membangun bersama, berkembang bersama. Ya, Food Media, building together, growing together. Ya, teman-teman, Food Media adalah platform pemesanan hybrid. Artinya apa? Pola penjualan hybrid kita sampaikan adalah strategi cerdas yang menggabungkan kekuatan online dan offline, yaitu untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, nyaman, dan personal. Tentunya dengan hybrid, bisnis bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, tetapi fleksibel mengikuti tren serta membuka sumber pendapatan baru tanpa meninggalkan toko fisik. Ini kita akan ganti lagi nanti, mulai saya tumbuhkan di website kita bahwa Food Media platform pemesanan makanan hybrid. Kesimpulannya adalah pola hybrid bukan sekedar pilihan. Yang kemarin kita masih menyatakan adalah offline dan online, ya, offline dan online. Itu kurang mengena. Sekarang kita sampaikan bahwa langkah strategis adalah sudah menetapkan sekarang ini pola hybrid, bukan sekedar pilihan, tapi langkah strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing dan tumbuh berkelanjutan di era digital. Dan inilah pertama kalinya bahwa karya anak bangsa menghadirkan di antara raksasa-raksasa itu dengan sesuatu konsep pola pemesanan makanan hybrid, yaitu gabungan antara offline dan online yang namanya hybrid. Konsep hybrid adalah hybrid gabungan antara offline dan online. Oke, teman-teman. Offline pelanggan makan langsung di restoran, dine-in. Online pelanggan pesan via aplikasi, bisa untuk take away atau pick up, delivery atau reservasi meja. Tujuan pelanggan mendapatkan kemudahan, restoran tetap dapat omset tambahan. Fitur dine-in ini yang sangat penting Bapak Ibu semuanya. Reservasi meja online, pelanggan bisa booking meja via aplikasi, mengurangi antrian, lebih nyaman untuk pelanggan. Pesan dan bayar di tempat, dine-in order, pelanggan scan QR di meja, pilih menu di aplikasi, langsung bayar. Ini yang sudah mulai dilakukan pelan-pelan, dimulai dari Pak Erik, ya, sudah hampir semuanya, teman-teman dari Cirebon, ya, sudah mulai, bukan hanya di meja sekarang, berkembang di tempat-tempat kerumunan orang, di mana? Di kantor-kantor, di balai desa, di sekolahan, di rumah sakit. Itu sudah mulai tempelin seperti ini, teman-teman. Ya. Dengan keterangan menghemat 20 sampai dengan 40% dibandingkan platform lain. Ya, take away atau delivery integrasi, pelanggan bisa pesan dari rumah, ambil di restoran, pick up atau kurir resto atau delivery. Tetap tercatat dalam sistem yang sama, mudah dikelola pesanan. Inilah teman-teman, pemesanan aplikasi ini Anda sudah mempunyai catatan sendiri, ya. Anda sudah memiliki catatan sendiri yang tidak akan bisa dimainkan oleh siapapun, oleh pegawai Anda. Tuh, kelebihan.
Jadi setiap transaksi yang melalui aplikasi Foodpedia, Anda sudah punya catatan secara administrasi di situ. Manfaat untuk restoran, operasional lebih efisien. Ini manfaatnya untuk restoran mau apa-apa. Semua pesanan offline dan online masuk dalam satu sistem. Offline yaitu reservasi ya, maksud saya. Atau pick up melalui aplikasi. Ya. Omset bertambah, tidak hanya pelanggan datang, tapi juga take away dan delivery. Ambil sendiri dan pakai delivery atau reservasi. Pelanggan pasti senang, pilih cara pesan sesuai kenyamanan mereka. Karena sekarang sudah mulai pengen cepat. Semuanya pengen cepat. Bahkan yang terjadi kalau Anda pesan online, pernah nggak kecewa? Saya punya keyakinan kalau Anda sering pesan online, pasti kadang pernah mengalami kekecewaan karena tidak sesuai. Tetap aja dilakukan. Bahkan ada di mana itu Mangga 2 di mall apa itu ITC atau apapun sekarang sudah mulai dengan online semuanya. Kalau tidak online dia menunggu belum rezeki karena belum ada yang itu bahasanya belum rezeki. Tapi sekarang pola sudah berubah. Perilaku konsumen itu sudah berubah. Perilaku zaman digital zaman sudah berubah gitu loh. Data pelanggan dan menu bisa dipakai untuk promosi dan menu favorit. Nah, ini penting juga. Nah, contoh alur pemesanan hybrid. Bagaimana contoh alurnya? Pelanggan buka aplikasi Foodpedia, pilih restoran, pilih reservasi, dine in. Ini offline. Mereka makan di tempat, dine in. Pilih meja atau langsung scan QR di meja. Pilih menu dan bayar via aplikasi. Pesanan dikirim di kasir atau dapur, pelanggan menunggu sambil duduk. Ya. Jika pelanggan ingin pick up, pilih opsi ambil di restoran atau pilih pesan antar, dapur menyiapkan pesanan mulai hari ini. Ini tingkat kesimpulannya lah, dengan Foodpedia plus fitur dine-in, restoran tetap melayani pengunjung langsung sekaligus mendapatkan pesanan online. Hybrid ini meningkatkan omset, memperluas jangkauan pelanggan dan membuat pengalaman makanan lebih modern dan nyaman. Edukasi pembuka. Nah, ini penting teman-teman. Contoh. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang platform aplikasi pemesanan hybrid? Platform ini menggabungkan sistem pemesanan online dan offline. Sehingga restoran bisa melayani pelanggan yang datang langsung sekaligus yang pesan lewat aplikasi. Dengan cara ini Bapak Ibu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset, tanpa menambah beban operasional yang rumit. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya ingin menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana bisa membantu restoran Bapak Ibu berkembang dengan lebih efektif dan efisien. Itu langsung obrolan. Kalau obrolan langsung, face to face, kita datang, umpamanya. Kita kasih contoh-contoh aja. Selamat siang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang platform aplikasi pemesanan hybrid? Sistem ini menggabungkan seperti tadi, hampir sama. Dengan begitu, restoran tetap melayani dine-in sekaligus menambah omset dari online, tanpa membuat dapur atau staf kewalahan. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya bisa jelaskan sebentar bagaimana cara kerjanya dan bagaimana sistem ini bisa langsung membantu restoran Bapak Ibu untuk berkembang. Atau melalui telepon, obrolan lewat telepon. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Herman Sujatmiko dari PT Asia Kreasi Mandiri Foodpedia. Apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi pemesanan hybrid? Sederhananya, ini sistem yang memungkinkan restoran tetap melayani pelanggan di tempat sekaligus menerima pesanan online. Jadi omset bisa naik tanpa membuat operasional menjadi ribet. Kalau boleh, saya ingin jelaskan sebentar bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk restoran. Teman-teman, ini contoh-contoh saja. Ya. Anda boleh, ini materi ini diambil boleh. Anda gunakan, silakan. Kita akan berikan semuanya. Screenshot ya Pak saya. Oke, screenshot nanti Anda buat sendiri boleh, ya, atau screenshot. Teman-teman, ada quotes. Pekerjaan seseorang, sebelum kita tutup ini, adalah cermin dirinya. Banyak
kita ketahui tulisan-tulisan ini di perusahaan-perusahaan besar, atau mungkin Anda sudah pernah mendengar, memberitahu tentang kata-kata ini, tentang filosofi ini. Pekerjaan seseorang adalah cermin dirinya. Ada 3 filosofi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pekerjaanmu adalah cerminan dirimu. Pada saat Anda melakukan pekerjaan itu setengah-setengah, tidak hanya performanya jelek, anggapannya itu adalah sebuah cerminan hidup secara pribadi. Nggak enak dengarannya. Tapi hal inilah kita bisa bertumbuh. Pekerjaanmu adalah cerminan dirimu. Kalau kalian melakukan setengah-setengah, tidak hanya performanya jelek, tetapi hal itu anggapan adalah sebuah cerminan hidup secara pribadi. Nggak enak dengarannya memang. Tapi kita harus, dengan cara itu kita harus bertumbuh. Yang kedua, waktu adalah cermin. Bagaimana kita memperlakukan waktu itu dengan baik. Banyak mengatakan bahwa waktu adalah angka. Dulu kecil kita sering mendengar waktu adalah uang, time is money. Tetapi di budaya Jepang yang sangat luar biasa, yang sangat keras, yang sangat kuat, waktu adalah etika. Oleh sebab itu bagaimana cara kita melakukan? Kalau kita disiplin, ada kalau di tempat kita, wih, rajin sekali, ya malah cemoohan. Tetapi di budaya Jepang, waktu adalah etika. Justru kita menghargai waktu itu adalah menghargai pribadi kita, menghargai orang lain. Oleh sebab itu, gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk kita bisa menggunakan waktu, karena itu adalah sebuah cerminan hidup. Yang ketiga, ownership. Kepemilikan, ownership. Kalau kita melakukan, belum kita lakukan, ya kita bilang lakukan. Kalau kita belum selesaikan, ya kita katakan belum selesaikan. Yang kita belum memang tidak bisa, ya katakan tidak bisa. Tidak ada drama, tidak ada alasan. Yang ada hanya tanggung jawab, poin, dan solusi. Itu teman-teman yang mudah-mudahan bisa menambah motivasi pada kita semua, pada diri kita masing-masing. Ya, tadi gambaran kita semuanya, kita harus berubah di tahun 2026. Kita tunjukkan hadir Food Media tidak hanya sekedar aplikasi ecek-ecek, tetapi di aplikasi akan membawa masa depan kita, membawa kesejahteraan kita, menjadikan hal ini menjadikan profesi yang dapat memberikan kesejahteraan di hari tua kita sebagai business development. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas kehadiran untuk hari ini. Mudah-mudahan setiap Senin sampaikan kepada teman-teman semua untuk hadir di M2. Ini adalah sistem kita saatnya berkumpul di kantor kita, Zoom Office. Terima kasih Bu Rivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herman. Nah, teman-teman, gimana bahan yang dari Pak Herman ini? Apakah merasa ini bahannya bagus atau bagus banget? Bagus Gimana nih? banget. Bagus banget. Ya, gimana? Boleh komentar ya di sini. Bagus. Bahannya bagus apa enggak gitu. Dan berkenan Bagus enggak ke banget hati nih. kita? Kena enggak di pekerjaan kita? Kena enggak di dalam kita punya cara penjualan? Nah, teman-teman, karena saking bagus dan saya lihat ini bahannya juga banyak kan. Setiap slide itu kalau saya nyatet, akhirnya saya nggak keburu nyatet, Pak Herman udah lewat lagi. Gimana kalau misalnya next week kalau Bapak boleh cerita lagi, kayaknya saya nggak bosen deh Pak. Ya, ini cerita semenjak Food Media berdiri kita udah cerita, cuma pelan-pelan. Nah, Nah, baru kita mulai bahannya kayak vulgarkan begini setelah boleh kemarin lagi kita ada Pak Maulana, ada teman-teman yang kita berdebatkan antara offline dan online, kita berdebatkan. Sekarang
hybrid sudah. Betul, Pak. Pak, kalau boleh Pak, memang ini supaya enggak, mungkin minggu depan Bapak boleh sekali lagi, kita Ya. enggak bosen Pak. Jadi Saya enggak teman-teman bosen, sudah enggak mulai bosen. berubah. Anda hadir ke tiap merchant, katakan, Pak, Bapak sudah menggunakan belum penjualan hybrid di merchant Oke, Anda? Itu saja. Hmm, Gitu loh. ya. Pak, saya rasa ini bagus dan sayang kalau dilewatkan. Mungkin teman-teman semua setuju nggak kalau minggu depan Pak Herman sekali lagi, mumpung kita masih agak panas nih dengan apa yang Bapak sampaikan ini. Jadi minggu depan kita dengarkan ulang lagi sekali lagi, Pak. Boleh nggak? Teman-teman, menurut teman-teman gimana? Boleh diulang lagi sekali lagi oleh Pak Herman di minggu depan dan kita ngajak boleh, lagi boleh. downline kita Betul, betul, untuk betul. lebih Saya lebih kirim ngerti. aja materi-materinya, nanti kita Jangan, sama-sama. Pak, boleh kirim Pak, tapi minggu depan. Oke. Sesudah Ya. minggu depan ngomong sekali lagi. Ya, karena ini sistem silakan ini yang kita sampaikan kepada semuanya karena ini adalah pembelajaran yang Anda punya Iya. organisasi yang juga akan sampaikan ke bawah juga kan, ke organisasi Iya, Anda. Pak. Karena ini Tapi lebih bagus betul. minggu depan. Justru gini Pak, kita bilang sama downline kita bahwa besok ikut hadir ya hari Senin pagi punya itu bahannya bagus. Nah, Oke, baru saya akan karena kita berulang-ulang nggak apa-apa. Saya akan lakukan minggu depan ya. Janji. Iya, Pak. Ya, boleh. Minimal yang hadir di sini Anda bawa 2 orang BD Anda, minimal 2 orang yang hadir juga. Setuju nggak? Ya, setuju Pak. Setuju nggak? Setuju. Saya sebagai Budi Pak harus Maulana bawa minimal bawa 2 orang. Betul. Kalau ada 5 orang yang masuk, saya lebih senang. Minimal itu. Siap. Saya akan Siap, Iya. Pak. Siap. siapkan lagi. Ya, Soalnya ini tentang tim juga ya Pak, Ya, tentang tim. juga. Cuma Dan dari pusat. biar BD-BD yang baru juga merasa bahwa Jam 9 kita bisa tepat belajar ya. bareng. jam 9 tepat saya akan siapkan semuanya. Tapi Ibu nggak ada suaranya. Iya. Oke. Halo. Sip. Ya, Selamat tunggu. pagi Bu Rivi. Iya. Selamat pagi juga. Oke, nah teman-teman, terima kasih Pak Herman untuk bahannya yang luar biasa. Ini memang adalah napasnya kita di Food Media. Karena pada saat kita ketemu orang dengan mindset kita yang biasa-biasa aja, pasti kita juga dengan hasil yang biasa. Tapi kalau misalnya mindset kita udah tepat dan dengan semangat kita yang menggebu-gebu dan membuat kita mau rasanya aktif gitu, pasti kita punya hasil juga beda. Nah, teman-teman, yuk waktu kita ketemu ke customer, semangatkan diri kita dengan apa yang udah kita dengar ini. Yuk dengan grup kita juga mau bertumbuh bersama. Grup kita sering ngadain meeting bareng, grup kecil ini ketemuan, jadi lebih semangat. Nah, oke, terima kasih Pak Herman. Jadi minggu depan kita sekali lagi ya, dengerin lagi ya Pak. Karena saya rasanya tadi Bapak juga ngomong cepat, baru saya mau mencernakan satu yang Bapak ngomong, udah ada berikutnya lagi gitu Pak. Thank you Pak. Pak, oke teman-teman, ada pengumuman. Ini grupnya Pak Maulana, grupnya Pak Basit, itu juga Pak Coach Sigit. Mereka akan mengadakan juga canvassing di Intermoda Cisauk. Jadi bagi kalian yang mau hadir itu hari Rabu. Grup mereka bilang itu terbuka untuk kita semua. Nah, teman-teman yang berminat, yuk kita ke Cisauk. Cisauk itu naik kereta langsung sampai di Cisauk, turun itu udah di Intermoda di situ. Nah, mereka kumpul di sana ya. Saya juga ikut Bu di Rivi, sana. ini keren sekali. Ya. Ini sesuai dengan konsep kita juga. Filosofi kita kan semut. Ya, Pak. Semut itu berkumpul, berorganisasi, membangun tim bersama-sama, mengumpulkan makanan bersama-sama. Ini filosofi dari semut gitu. Ya udah. Jadi kita menjemput bola ya Pak. Ini Jemput bola. Jemput bola. Ya teman-teman di sini yang semuanya udah semangat, Pak Dayan, juga Pak Eko Yandes, Pak Maulana, Bu Ayu. Ayo yang bisa, Bu Ayu mah nggak bisa ya ikut ke sana ya. Yang Bu En atau siapa mungkin yang mau hadir boleh nanti daftar dulu ya. Daftar ke Pak Maulana atau ke Pak Basit. Baik, Gitu. Bu Rivi, terima Pak, kasih. Baik. Iya terima juga kasih. Hasim dan kawan-kawan mungkin juga boleh Hasim dan Bang kawan-kawan. Hasim, ikut Bang Hasim. Ya ikut Bang Hasim. Oke, sip. Siap. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya dan kita akan bacakan minggu ini yang closing siapa nih. Yang menunjukkan semangatnya tetap nih siapa aja nih ya. Saya akan bacakan
Minggu ini punya mana ya? Oke. Nah, minggu ini closingan dari tanggal 12 sampai tanggal 18 Januari, yaitu saudara siapa? Muhammad Hasim closing 3 di RDS-nya Jawa Barat, dan juga Ivan Fadil closing 3 di RDS Jawa Barat juga, dan Citra Indrayani juga 3 di RDS Jawa Barat dan Jakarta Timur, dan juga Pak Ahmad Maulana ada closing 2. Ya, juga Pak Denis Gunawan ada closing 1, dan juga Pak Ustadz Trofik ada closing 1 di Sulawesi Selatan, saya nggak tahu yang mana, dan juga Pak Ustadz Trofik ada closing 1 di Jawa Barat, dan juga Herlina rekrutannya Pak Abdul Basit ada closing 2 di Jakarta Pusat, dan juga Bu EN Suhaina ya apa Bu EN grupnya Iya, betul. Pak Basit itu ada closing 1 ya, yang premi Iya. di Jakarta Pusat. Nah, teman-teman, selamat untuk kalian yang sudah closing, yang sudah menunjukkan bahwa ternyata kalian tuh sangat mampu. Nah, teman-teman, yuk kita mau dengarkan siapa sih yang hari ini yang udah menjadi pemenang, Bu Stanley. yaitu Bu EN. Ya, Bu EN boleh tolong sharing? Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pertama, maaf kalau saya slow respon karena memang pengennya gerak cepat. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih saya sudah diperkenalkan dengan Food Media. Amin, amin. Ya Allah, saya luar biasa sekali kenal dengan Pak Herman, Bu Rivi di Mampang, dengan Pak Basit, Pak siapa itu yang punya kantor ya? Pak Ustadz. Ya begitu. Waktu saya diperkenalkan pertama kali itu memang asing ya menurut saya, karena yang selama ini yang kita kenal di Jakarta itu sudah banyak aplikasi yang memang sudah menjiwai orang-orang di Jakarta. Betul. Kayaknya sudah mindsetnya sudah ke sana lah. Betul. Kami datang itu asing buat mereka, dan memang sangat hati-hati sekali mereka menerimanya karena memang kompleks sekali masalah di Jakarta ini, Pak. Ya, betul. Ya. Pertama-tama saya diperkenalkan, yang saya ingat itu restoran yang kami kenal dari semenjak anak saya waktu SD. Saya mobile, saya lewat setiap hari itu ramai penuh ya. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian, waktu itu ada cabangnya di Paseban, di Mardani juga, mungkin ada 3 ya kios restonya itu. Namanya Warung Makan Seafood 99. Oh, ya. Terkenal itu. Iya, setelah ke sini saya lihat hanya satu yang tadinya karyawannya banyak. Langsung pikiran saya mau memperkenalkan dia. Ini nggak bisa dibiarkan begini. Setelah saya datang memperkenalkan, pertama saya beli, memang awalnya memang saya sering pembeli ya Pak, pembeli Bu. Iya. Langsung saya berpikiran untuk memperkenalkan kepada Mas Kamin dulu ya. Setelah diperkenalkan, kami datang dengan tim, itu langsung bicaranya seperti ini. Saya berpikir saya harus saya berpikir ini menurut Mas Kamin ya, di pikirannya seharusnya ini ada aplikasi yang menyaingi sebelah, katanya. Tiba-tiba kami datang, wah dia senang hati Pak, dia langsung gercep mau masuk ke aplikasi Food Media ini, karena menurut Mas Kamin itu dia merasa dipotong dagangannya itu dipotong terus Pak, 30%. malah dipotong oleh aplikasi yang digunakan sebelumnya. Itu menurut dia saya merasa seperti punya pinjol, katanya Pak. Pernah sakit hati dia. Ya, itulah Jakarta Pak. Makanya Jakarta ini kalau kita kirim link warung atau apapun tanpa keterangan apapun, mereka takut untuk klik link yang kita share. Iya. Dia sakit hati pernah, katanya. Saya pernah sakit hati dipotong 100.000, katanya gitu. Itulah. Makanya lama-lama UMKM kita ini seperti gebrak sambal ya Pak. Ya. Buka warung tiba-tiba nanti tutup. Ya itulah karena pembeli itu mungkin merasa mahal ya Pak. Lari gitu. Nah, pedagang pun lama-lama kayak tergerus ya, habis modalnya. Betul. Seperti itulah.
Saya lihat sekarang restorannya hanya satu dan beliau sendiri dengan istrinya, Pak, yang tadinya punya karyawan. Seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi ya menurut saya ini aplikasi luar biasa, Pak. Amin, Luar amin. biasa. Saya sangat mendukung sekali. Terima Saya kasih. selalu memperkenalkan seperti, ayo ini karya anak bangsa. Ya, yang sudah Bapak dan Ibu terangkan ya, yang pengusaha, benar-benar pengusaha mungkin merasa, oh iya selama ini dibohongi seperti itu. Nah, kemarin saya waktu di sekolahan SMA 1, saya bicara dengan ibu-ibu, ayo Bu, masuk sini, mesti. Iya, saya juga ada warung, kakak saya pernah, saya bilang ya, kalau di aplikasi sebelah itu akan berkurang dari harga dagangan, itu tidak disetor 20.000, seumpama harga dagangan kamu 20.000. Iya, makanya kakak saya ngomong, kamu kalau masuk aplikasi ini lebihin aja katanya, karena kamu terimanya kurang. Ada yang seperti itu, ada yang pasrah, Pak. Di Jakarta ini kompleks sekali seperti itu, Pak. Iya, Gitu. Halo? iya, 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 iya. iya. Seperti itulah Bu Rivi. Iya. Jadi sebenarnya semangat apa ya? Semangat food media ini dari mulai awal saya kenal, saya sebelumnya mungkin jalur nyaman ya, ibu rumah tangga ya Pak, Betul, betul, betul. nggak Sekarang pernah keluar, jadi tapi jalur profesional diperkenalkan, sekarang. iya betul, diperkenalkan oleh leader kami Ibu Herlina dan Ibu Dewi Sekar, itu saya nggak ada rasa takut-takutnya Pak. Ya. Saya langsung terjun gitu, karena saya memang dunia baru buat saya untuk belajar ya. Setua ini baru belajar gitu Pak. Jadi maaf kalau ada sedikit lelet. Usianya udah 50 di atas ya. Tapi alhamdulillah semangat untuk food media dan para UMKM. Waduh luar biasa. Karena saya pembeli sebelumnya Pak. Jadi kami tahu dari Bu Sekar, Bu Herlina. Merasakan ya. Iya, merasakan, betul Pak. Jadi untuk tim juga saya berharap, ayolah tim kami gerak cepat yuk. Penghasilan untuk orang tua seperti kita di sinilah tempatnya, betul nggak Pak Herman Ya, dan Bu Rivi? Ya, ya. Sangat Betul. berterima kasih. Ya, sama-sama. Saya bicara kalau aplikasi sebelah itu berjalan dengan kendaraannya dulu di awal. Betul, betul. Nah, kendaraannya dulu di awal. Tapi endingnya itu bagaimana yang dirasakan tidak ada. Sampai sekarang kakak saya, Ibu Ella, udah memasukkan restoran di Green Pramuka, namanya restoran Mak Enti. Nah itu rating 1 di aplikasi Grab. Rating 1 mungkin dari tahun 2015 ya bergabung. Sampai di tahun ini beliau tidak bisa membayar 6 karyawannya. Apa yang dihasilkan dari aplikasi sebelah? Nol, tidak ada. Hanya didatangi, tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang saya langsung dengan tim terima laporan dari pengusaha ayam penyet Mak Enti yang di Green Pramuka. Seperti itu Pak. Jadi saya sangat mendukung sekali. Saya ya itulah, mari mau memajukan bangsa sendiri ya Pak, termasuk Bapak yang sudah menciptakan aplikasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Herman dan Bu Rivi. Selamat pagi. Itulah Pagi. yang saya Terima alami. kasih Bu EN, bener-bener ya Bu EN. Kalau saya dengar dari Bu EN cerita itu saya tuh merasa ikut ke dalamnya. Bener loh, mereka tuh semua pada komplain bahwa inilah itulah. Tapi justru kalau kita semuanya di dalam kita ada food media, kita udah tahu nih food media ini bisa membantu mereka. Jadi hati kita nggak sengaja tuh tergerak untuk selalu menceritakan bahwa ini ada yang lebih baik nih, ini ada yang lebih baik nih, gitu kan. Nah, terus yang satu lagi yang Pak Herman tadi bilang, kalau dia ada promo, selama dia ada promo, dia laku. Selama dia nggak ada promo, kembali lagi seperti dulu, gitu, nggak ada. Jadi mereka harus melakukan promo terus-terusan, tapi promo mereka itu juga memberatkan mereka. Kemarin saya ada ketemu dengan satu merchant, dia juga cerita, kalau ada promo baru saya laku Bu, tapi kalau saya nggak ada promo, saya nggak laku. Mau nggak mau saya promo terus lah.
Lah promo terus gimana? Harganya saya naikin, tapi ya udahlah saya rela lah daripada nggak ada order. Nah, teman-teman Bu jangan Titi, lihat kita bentar. lihat selalu bagusnya di luar. Nah, Saya mau lihat kasih sedikit saja ya untuk perubahan kita ya. Nggak apa-apa ya, sekalian aja mau mengumpul ya. Ya, saya buka ini Food Media ini ya. Sedikit ya Bu Rivi ya, sekalian aja ya. ya Pak. Kita contoh. Oke, saya bubur ini saya pesen bubur nih. Oke. Nah, contoh aja ya. Contoh. Ini kita tetap aja muncul Bu Rivi. Harga online ini adalah harga contoh untuk memberikan pemahaman dari aplikasi yang potongannya potongan persentase ya. Saya melihatnya persentase bukan potongan yang lain-lain yang kadang berubah-ubah. Potongan persentase yang termurah kita masih di bawahnya. Oke, ambil contoh saya pesen nih, klik ya. Saya pesen. Nah, pada saat pesen itu akan muncul begini Bu Rivi. Ini memberikan pemahaman. Selamat, belanja Anda dapat menghemat 20-40% dibandingkan platform lain. Saya lebih tegas lagi ini ya. Jadi, oke, saya lihat contoh, saya pesan 10 bungkus nih. 10 bungkus nih, oke. Oh, kok 20 ya? Saya kurang ini. Banyakan nih. Ini teman-teman. Jadi di check out-nya ini kita perlu backup. Ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Belum, pakai aja dulu. Saya hitungnya. Kelihatan ya? Jadi Yang ini aja dulu yang kecil-kecil, yang mana yang gede. Jangan pakai pilih yang kecil-kecil di situ. oke. Ini teman-teman, ini harga yang offline ini selisihnya dari harga online yang kita tampilkan. Jadi hemat sebesar 26.400. Nah, manfaat yang lain nanti ujung-ujungnya ke Kurir Resto mendapatkan tambahan pendapatan. Ini penting sekali saya sampaikan Bu Rivi. Ya, ini sangat penting sekali. Sekarang perubahannya seperti ini. Ya, Bu Rivi, teman-teman semuanya, ya. Ya, tadi apa yang disampaikan Bu Stanley tadi, Bu En, bahwa yang di awal saya sampaikan bahwa the problemnya apa? Di merchant itu kan, nah muncul tadi, ya, itu yang terjadi. Mungkin itu Bu Rivi, Iya Pak. gambaran dari saya. Terima kasih. Sip. Ya. Nah, teman-teman, siapa lagi di sini yang udah kemarin di closing? Bu Herlina, gimana Bu Herlina, ada nggak? Tadi udah masuk keluar lagi ya. Ada signal kali, Bu Herlina. Atau siapa lagi mau cerita kemarin ketemu dengan case yang unik lah. Terus mereka ngomong apa gitu? Mungkin ada dari Pak Ivan Fadil atau Pak Hasim atau siapa lagi di sini yang kemarin ada closing ini yang saya sebutkan? Ada nggak ide-ide apa yang mereka ceritakan jadi bisa dapat input lagi? Nggak ada? Oke. Nah, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktunya. Semuanya pasti udah mendapatkan sesuatu di pikiran kita, di otak kita. Yuk, kita tambah maju, kita akan jalan lagi. Sebenarnya kan kita punya jadwal untuk ketemu orang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, teman-teman jangan lupa nanti malam juga kita ada yaitu apa EBOM. Kita udah siapkan teman-teman yang kita mau ajak hadir, kita udah bisa telepon dulu pagi ini, kita bisa ngobrol dan nanti sore udah bisa ikut kita punya Zoom meeting, oke? Nanti akan di-share di grupnya diskusi Food Media dan kita harus tetap hadir karena kita kalau selalu bersama itu akan nyala terus. Sama kalau kita selalu bersama bareng kita akan merasa akan aktif dan terbakar terus. Oke, teman-teman. Nah, ini Pak Herman bilang boleh ini ada satu slogan yang baru lagi nih Food Media. Building together, growing together. Oke? Oke juga nih, Pak. Thank you, Pak. Gimana, teman-teman? Kita building bersama, kita growing bersama. Oke? Yuk, coba ya. Kita sama-sama baca ya. Food Media. 1, 2, 3. Food Media. Building together, growing together. Growing together.
Oke, dan jangan lupa nanti hari Rabu ada grupnya ada Pak Abdul Basit, Pak Maulana dan Pak Coach Sigit. Di situ ada canvassing bareng-bareng hari Rabu. Tapi saya belum tahu jam berapa ya. Tapi nanti saya sekitar mungkin jam 11 sudah standby di sana. Oke, sampai ketemu teman-teman nanti malam. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih Pak Herman Terima untuk kasih. bahannya Terima luar kasih biasa. Pak Herman, Bu Terima kasih Rizky. Pak. Terima kasih, Pak teman-teman. Herman. Terima Sampai kasih. ketemu nanti malam. Ya, ya. Kasih Pak, Pak nanti Herman, aku Bu minta Rizky. sharing Terima Pak kasih. itunya bahan-bahannya Pak Pak. Aku Sigit. mau. Slide-nya boleh ya Pak Herman. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Thank you Pak. Sama-sama Bu Rizky. Thank you Pak Siki. Sampai ketemu hari Rabu ya. Ya, sampai hari Rabu Bu, sampai hari. Sip. Pagi ini sudah hadir dari Malam Rabu Bu pagi ini. Ayu. Bu Ayu bicara dari Medan. Bu Vivi. Mana Bu Ayu? Bu Ayu lagi meeting Pak. Dia dual meeting dia. Kan nanti malam Bu Ayu pembicara. Iya, sip. Yeah. Oke, makasih. Oke, thank you Pak. See you Bu Ayu. Bye. Oke, Bu Rizky, Pak Herman. Oke, sampai Makasih, ketemu makasih. nanti malam.